Puji Tuhan, kaum pria yang diberkati Tuhan. Malam hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur buat pertolongan Tuhan. Kita bersyukur buat pernyataan Tuhan. Hati kita merasa tenang apabila kita berada di dekatnya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolonganmu, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasa
pujian ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu yang begitu ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pertolongan-Mu, amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu. Sekali lagi, kini mataku tertuju kepadamu Tuhan. Tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sudah alami, kami sudah rasakan, kami sudah nikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis usaha kami, dalam masa depan kami Tuhan, Engkau selalu hadir menyertai kami. Engkau menolong kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan yang lebih dari apa yang kami duga, apa yang kami pikirkan. Engkau sediakan bagi kami orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Engkau Tuhan. Heran perbuatan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu mau selalu memuji Engkau, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau lewat kehidupan kami, lewat mulut kami, lewat hati kami Tuhan. Dimanapun berada Tuhan, kami mau tetap memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Malam hari ini kami mau tetap bersukacita meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau tetap setia, kita mau tetap terus melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Haleluya. Kalau zaman ini berlalu, nama kita tetap ada di dalam buku kehidupan Tuhan. Kalau zaman ini berlalu, kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar,
malam hari ini kita tetap mau bernyanyi, bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang melimpah bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Musik. Ya Allahku, ya ajaib. Musik nyanyikan. Amin. Haleluya. Kita terus bersyukur, kita terus bernyanyi untuk segala berkat-berkat yang ada pada kita. Haleluya. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Dia. Persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi. Bersyukur, amin. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya ajaib. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, ya sekali lagi bersyukur. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita, yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku, Engkau ajaib bagiku Tuhan. Amin. Ya Allahku, ya ajaib. Ya Allahku, ya ajaib. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh
Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tidak ada yang mungkin. Kau berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat-Mu masih berlaku sampai saat ini. Haleluya. Amin. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Haleluya. Musik mengalunkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Mujizat masih ada bagi kami. Pertolongan-Mu masih ada bagi kami orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib bagi kami. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya, sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku.
sekali lagi, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Yesus. Kami rasakan Kau hadir pada malam ini ya Bapa. Kami rasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam ini Kau boleh merasakan kembali hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu masih ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup Tuhan. Allah yang ajaib Tuhan Yesus. Haleluya. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Di saat kami lemah Engkau memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Di saat kami susah Engkau menghibur kami Tuhan. Di saat kami sakit Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata-kata lain yang dapat kami ucapkan kepada Engkau yang Bapa. Selain pada malam ini hati kami hanya bisa mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Kami hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Engkau ya Bapa. Karena Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Pertolongan-Mu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam ini kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Engkau lewat hamba-Mu Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada pada malam ini Tuhan. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Baik kami berada di tempat ini. Baik di rumah Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Engkau hadir Tuhan dimanapun kami berada di saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan lewat firman-Mu kami boleh dikuatkan Tuhan. Lewat firman-Mu kami boleh dihibur Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya firman-Mu menjadi jawaban di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai lidah mulut bibir hamba-Mu, urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu pada malam ini Tuhan, boleh menjadi berkat yang besar buat kami, boleh menjadi kekuatan buat kami semua Tuhan. Sebelum kami menerima firman-Mu, ampuni kami, layakkan, sucikan kami Tuhan, supaya kami boleh layak menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan pada malam ini Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu dengan segala ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, selamat malam Bapak-Bapak, Pelprip, Barnabas yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah yang diberkati oleh Tuhan melalui pujian yang sudah kita naikkan. Dan saatnya kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada pria-pria Pantai Kosta yang luar biasa. Tentunya sebagai pria itu tidak secara kebetulan, karena di dalam firman Tuhan juga pria itu mempunyai peran yang sangat penting dan luar biasa. Ya, saya mulai dari penciptaan manusia di dalam kitab Kejadian itu, walaupun tidak secara spesifik di pasal 1 dan 2 dikatakan bahwa pria, tetapi terjemahan bahasa Indonesia digunakan kata manusia, ya. Padahal manusia itu kita tahu adalah pria. Ya, kalau nanti di pelajaran sekolah minggu disebut namanya Adam. Tapi sebenarnya Adam sendiri memiliki arti manusia. Mari sama-sama kita lihat Alkitab kita dan kita buka dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Kitab Kejadian pasal yang kedua, saya akan baca mulai dari ayat 15.
Firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya ulangi di ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Kalau kita mundur sedikit, pasal 2 ini kita mulai baca dari ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ya, setelah penciptaan berjalan dengan baik, kemudian di ayat pasal 2 ayat yang keempat berkata, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. 5. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Perhatikan kalimat ini, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. 6. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, manusia ini mewakili kaum pria, ya, Adam. Ya, kita tahu bersama. Dan secara spesifik sejak awal penugasan perintah Tuhan datang kepada, ya sebut saja kaum kita, kaum bapak, kaum pria yang harus dipahami secara baik. Supaya apa? Substansi yang sebenarnya Tuhan mau ada di atas pundak, baik itu laki-laki sebutlah, pria, atau di ayat Alkitab ini dikatakan manusia, kita paham dengan sesungguhnya. Ya, namanya saja kita sekarang sedang beribadah di ibadah Pelprip. Tentu kita akan banyak berbicara tentang pria. Ya, jadi di ayat yang ke-16 pasal 2 itu, saya mulai ayat 15, maaf, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jelas, ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Pada saat sudah diciptakan bumi ini, dikatakan tadi, tidak ada orang untuk mengusahakan. Jadi dibentuklah manusia itu untuk mengusahakan. Siapa manusia itu? Laki-laki. Pertama kali yang jadi. Sehingga perintah Tuhan atau otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada laki-laki jelas. Ya. Kita harus mengusahakan. Saya jadi teringat di ayat yang 1 Korintus 16, mari sama-sama kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-16, Paulus pernah berkata satu ucapan yang sangat luar biasa. 1 Korintus pasal yang ke-16, di ayat yang ke-13. Firman Allah berkata seperti ini. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya. Lalu apa yang terjadi dengan laki-laki ini, dengan manusia ini di Taman Eden? Yang sekarang pun kita memikulnya. Ya. Dosa yang kita harus tanggung terjadi di Taman Eden. Saya tidak berbicara ingin menyalahkan gender tertentu ya. Saya punya sebuah buku ditulis di situ wanita penyebab dosa. Tapi pada saat dibaca di dalamnya isinya enggak sama dengan judulnya supaya laku aja. Saya kenal penulisnya juga.
Tetapi yang terjadi di pasal 3, mari sama-sama kita lihat, supaya kita bisa mempelajari hakikat manusia dalam tanda kutip, yaitu kaum kita pria ini. Pasal 3 dari kitab Kejadian, saya akan mulai baca di ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya. Yang maksudnya manusia yang pertama diciptakan, yaitu laki-laki, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Selanjutnya apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya. Dua-dua jatuh di dalam dosa, dua-dua harus menanggung akibatnya. Tetapi tanggungan yang berbeda secara gender Tuhan berikan. Ya, wanita akan sakit bersalin, tetapi tetap berahi kepada suaminya. Pria akan bekerja membanting tulang, berpeluh katanya, mengusahakan tanah supaya bisa hidup. Ada perbedaan, tetapi dua-dua diusir keluar dari Taman Eden. Nah, apa yang menjadi pokok di sini? Kita seharusnya berdiri kokoh, berdiri kuat, bersikap sebagai laki-laki. Nah, saya kembalikan kepada kitab Kejadian pasal yang kedua. Kita sudah terima otoritas dari Tuhan, manusia itu ya dalam tanda kutip. Tetapi gagal kita untuk mengikuti perintah Tuhan atau otoritas yang Tuhan berikan. Nah, pagi ini saya ada di sebuah percakapan dalam sebuah diskusi. Saya sebut diskusi elektronik ya, karena berlangsungnya di WA. Kemarin kan Bapak Wakil Gembala baru selesai berkhotbah, ya, dia pakai kata takut itu bisa menjalar katanya. Ya, memang ngambil dari bukunya Pendeta Broadland. Ya, kemudian dibahas sama rekan-rekan Pelprip juga, tapi gereja lain, ya gereja masih saudara gitu ya, dibahas. Kalau begitu, bagaimana dengan suami yang takut istri? Kan sama, kita diperintahkan untuk takut kepada Tuhan. Beda, ya. Takut kepada Tuhan itu kaitannya dengan mengasihi Tuhan. Lalu dijawab lagi, kalau takut kepada istri kita juga mengasihi istri. Nah, saya terus tanya, bagaimana dengan peristiwa manusia ini dengan istrinya? Apakah bisa disebut dia takut kepada istrinya? Tetapi dampaknya dosa. Karena dia begitu mengasihi istrinya. Nah, di sini kita harus mengerti skala prioritas sebagai pria, khususnya sebagai kepala rumah tangga. Siapa yang harus kita kasihi terlebih dahulu supaya kita tidak salah di dalam membawa kehidupan ini. Karena jujur saja pria menjadi teladan. Ya, apalagi nanti ada pelajaran pria menjadi imam di dalam rumah tangga. Tapi pada saat buah itu dipetik oleh perempuan itu, dia makan, nikmat, enak rasanya dan bisa memberi pengertian, dia bagi ke suaminya. Ya, nah itu saja diperbincangkan sampai jadi webinar yang nggak selesai-selesai. Seharusnya ditegur dong perempuan itu oleh suaminya. Kapan negurnya? Pada saat sudah dikasih, pada saat sudah dimakan, atau pada saat dilihat? Nah, kan seperti itu ya, bisa berbeda cara pandangnya. Tapi ketahui bahwa kalau di ayat yang ke-18 pasal 2 Kejadian itu, di sana dikatakan seperti ini. Ayat 18 pasal 2 ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Equal ya dalam bahasa Inggrisnya. Sama, bisa saling mengisi satu dengan yang lain gitu. Karena sepadan ini kalau kita terjemahkan saya akan bisa berbicara panjang. Kalau dalam bahasa Inggris saja istri itu mengisi kekosongan daripada suami.
Tapi kalau bahasa Inggris kuno lain lagi pemahamannya. Kalau merujuk ke bahasa asli dari Alkitab kita bahasa Ibrani lain lagi. Ya, tapi sudahlah, kita nggak usah terlalu sulit. Kita pahami secara umum. Maksud sepadan ini memiliki kesetaraan. Karena kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, mereka berdua nanti akan masuk ke dalam satu pernikahan yang resmi, sah, kudus di hadapan Tuhan. Ya, itu yang selalu kalau ada konseling pernikahan, kebetulan saya yang menangani, saya tekankan di sini. Ya. Karena tidak main-main. Kenapa? Kalau kita mempelajari secara baik firman Tuhan ini, ada dampak di situ. Ya. Nah, pernikahan yang terjadi pertama kali ini, saya bacakan saja ayatnya. Ya, lebih lanjut mulai ayat 21. Pasal yang kedua, kitab Kejadian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Identifikasinya mulai jelas di sini. Ya, yang pertama kali diciptakan akhirnya walaupun disebut manusia kita tahu dia laki-laki. Perempuan diambil dari laki-laki. Selanjutnya ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging di dalam pernikahan. Perhatikan ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Berbeda dengan pasal 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sama-sama sadar telanjang. Tapi di pasal 3 itu dikatakan, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Malu. Karena apa? Dosa. Ya. Terus siapa yang mau dipersalahkan? Banyak orang bilang, tentu saja perempuan, dia yang ngambil buahnya. Nah, kita coba belajar dari sisi kita sebagai pria. Sikap, tanggung jawab, hakikat kita sebagai pria. Yang pertama kali menerima kepercayaan penuh dari Tuhan untuk mengelola, untuk mengusahakan, bahkan satu tekanan yang cukup kuat di sana dikatakan, semua pohon dalam taman ini dengan bebas boleh dimakan. 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan. Nah, bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, sekarang banyak dinamika di dalam rumah tangga, siapa yang lebih berperan. Iya kan? Kalau kita mempelajari secara hakikat manusia di sini, lebih khusus dalam hal kerohanian, tentu pria. Ya, jadi bapak-bapak harus memiliki waktu lebih banyak kita menggumuli firman Allah. Ya, kemarin hari Minggu kemarin, Bapak Wakil Gembala berkhotbah tentang perisai, shield yang dipakai beberapa rekan-rekan pelplip yang ada di sini, namanya face shield. Itu perisai kan, tapi perisainya hanya menutupi wajah. Tapi kalau shield seluruhnya itu jadi tameng untuk menghadapi musuh. Ya, ini sesuatu yang baru. Ke gereja juga pakai masker dan lain sebagainya. Ya, new normal. Sebenarnya dalam sejarah Alkitab ada. Pada saat bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, itu satu kehidupan yang new normal. Bayangkan, pernah mereka mengeluh, Tuhan ngapain saya dibawa keluar dari Mesir? Di Mesir enak loh, madu, susu dan lain sebagainya. Walaupun mereka jadi budak. Banyak gak dari kita yang merindukan lebih enak zaman dulu daripada sekarang?
Iya kan? Tapi kalau kita memandang jauh ke depan firman Tuhan, hal-hal seperti ini harus dilewati. Tidak bisa tidak. Orang bertanya kepada saya, apakah akan kembali seperti dulu lagi? Saya bilang, rasa-rasanya kok nggak mungkin. Agak jauh untuk bisa kembali seperti dulu lagi. Kenapa? Kalau kita kembali seperti dulu lagi, artinya kita menengok ke belakang. Sekarang mari kita melihat ke depan apa yang menjadi rencana Tuhan. Jangan khawatir, tameng itu tetap atau shield itu, perisai itu tetap ada pada kita. Siapa dia? Tentu saja Tuhan kita Yesus Kristus yang membentengi. Sekarang ibadah berjarak ya. Tidak boleh bersentuhan satu dengan yang lain. Padahal kalau dulu di firman Tuhan bahkan diajarkan saling mendahuluilah bersalam-salaman. Tapi kalau saya lihat dari kitab sejarah yang saya pelajari tentang bangsa penjajah kita, yaitu salah satu bangsa penjajah kita, Jepang, mereka saling menghormatinya tidak harus mengulurkan tangan, cukup membungkukkan badan. Tapi itu yang menjadi cara dan gaya mereka, dan mungkin kita harus jalani sekarang atas kehendak Tuhan. Ya, beberapa bulan sebelum boleh ibadah lagi, kita semua ada di rumah. Nah, pada ibadah pelprip seperti ini saja saya lihat wajah-wajah yang luar biasa karena berangkat ke tempat ini dandan dulu ya. Walaupun tidak pakai bedak dan lain sebagainya seperti kaum Hawa, tapi paling enggak ganteng-ganteng lah. Ada yang pakai batik, dasi dan lain sebagainya. Tapi pada saat ibadah di rumah, mulai jam 8, bangun jam 8 kurang 15, kemudian nongkrong depan gawai atau televisi, sah-sah saja. Tidak ada yang lihat kok, majelis jauh rumahnya, apalagi hamba Tuhan. Tapi bagaimana sikap kita dalam menghargai Tuhan? Ya, saya biasakan itu di rumah gitu. Saya mandi dulu baru saya ikut ibadah. Saya nggak mau bangunin istri dan anak saya. Begitu alarm berbunyi mereka bangun langsung ikut nongkrong di depan televisi. Saya bilang kita menghargai siapa sekarang? Ya, dapat undangan presiden saja tanggal 17 Agustus, bukan 16-nya kita persiapkan diri. Tapi sejak bulan Juli kita sudah persiapkan diri. Pantas enggak ya saya pakai baju begini, ntar ganti lagi. Apa batik yang ini aja? Celananya gimana? Atau pakai jas aja, ganti lagi. Itu sudah sejak lama. Ya. Nah, ini yang banyak hal yang harus kita pelajari. Tapi kembali lagi kepada manusia ini, seharusnya dia mengerti, dia paham bahwa itu dilarang, jangan. Jadi otoritas paling besar dipegang kaum pria. Ini yang ingin saya tegaskan pada malam hari ini. Mari pria-pria Pantai Kosta, apalagi ada belakangnya tuh Pantai Kosta. Waduh, berat sekali. Tapi hal itu sangat luar biasa. Saya mau katakan. Saya ajak lihat di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ada satu cerita. Kebetulan saya teringat. Daniel pasal 6 ayat yang ke-4. Atau saya baca mulai ayat yang pertama ya supaya kita mengerti ceritanya. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkatlah pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab. Supaya raja jangan dirugikan. Perhatikan ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaan. Luar biasa, punya roh yang luar biasa, excellent spirit. Ya. Nah, kalau kita nggak punya sebagai pria ya di rumah nggak dianggap, saudara. Gitu. Harus ada roh.
Jadi jangan tunggu 10 hari. 10 hari doa penuhan Roh Kudus tahun depan belum tentu masih bisa begini. Ya. Kalau pakai online, nah repot lagi. Siapa itu pertanyaan masuk ke kami sebagai hamba-hamba Tuhan bertanya kan yang waktu lalu bulan apa itu Maret, April kah? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Wah kalau pertanyaan seperti ini saya cuman punya persepsi bahwa jangan-jangan di rumah nggak pernah berdoa, kok tanya bagaimana caranya, gitu ya. Kami tidak ada saya dan keluarga tidak pakai ruang tamu, tidak pakai ruang khusus. Kami di kamar tidur, kumpul berempat, anak saya 2, istri 1. Kami kumpul berempat. Anak yang paling besar dia yang main gitar. Ya sudah kami menyanyi, memuji, menyembah Tuhan seperti biasa. Sampai kami bisa menikmati hadirat Tuhan, sampai Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kami. Simpel saja, tidak di gereja. Ya, nah mari kita mulai membiasakan. Mungkin ini satu pembelajaran Tuhan bahwa kita tidak dibatasi oleh ruang yang hanya segini. Tapi gereja itu bisa ada di rumah. Ya, imamnya siapa? Ya tentu kepala rumah tangga. Pria tadi berdiri katanya ya apa? Berdiri teguh dalam iman. Kalau misalnya sebagai pria terus di rumah kita sudah mengeluh seperti bangsa Israel. Waduh Tuhan gimana nih? Wah pengikut itu akan sama. Saudara kenal pendeta Broadland kan ya? Yang suka khotbah di sini dulu-dulu ya. Itu punya sebuah buku dan di dalam buku itu ada ditulis di situ. Dan satu bagian tulisannya itu sangat luar biasa. Takut ya, takut itu menular. Dia bilang begitu. Judul bukunya Slingshot. Ya, masih bisa dicari mungkin, coba tanya-tanya di sini. Takut itu menular. Ya, coba waktu pandemi pertama kali, wah orang langsung takutnya luar biasa. Kadang-kadang terlalu berlebihan. Kita jaga diri ya, jaga diri. Saya hampir setiap hari keluar dengan urusan kampus. Apalagi sekarang harus mengembangkan satu metode pembelajaran jarak jauh PJJ ya. Kami harus melatih selain dosen, staf, mahasiswa yang begitu banyak, kita latih semuanya. Jadi harus setiap hari keluar. Istri saya di rumah juga berkata hati-hati gini dan lain sebagainya. Dia dapat berita bahwa ruangan tertutup seperti ini itu menjadi klaster yang sangat luar biasa. Ya, dan lain sebagainya. Ya. Saya bilang kalau sudah mau mati ya mati saja. Kemarin saudara saya betul saudara pulang bersepeda, kumpul-kumpul sama temennya, dia tidur, ya, terus kemudian dia kejang, dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan lewat, ya, diperiksa longnya apa sih paru-parunya, difoto dan memang ya ada bercak-bercak yang menandakan virus 19 ini ada dalam tubuhnya. Tapi ditarik ke belakang, cerita ke belakang ya kebanyakan keteledoran sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Kita diberi hikmat oleh Tuhan. Ya, bukan terus sok-sokan, wah saya nggak takut mati, Tuhan pasti bela saya. Iya betul. Tapi hikmat dari Tuhan itu melebihi segalanya. Ya, nah seperti manusia ini sudah diberi otoritas. Tapi dia tidak jalani dengan baik. Sehingga akhirnya apa? Jatuh dalam dosa. Ketelanjangan yang tadinya adalah hal yang paling mulia, suci, dalam pernikahan yang tanpa dosa, akhirnya menjadi sesuatu yang memalukan. Tetapi sekarang banyak juga orang menelanjangi diri sendiri dalam kehidupan rohani. Ya, saudara lihat saja itu, hampir setiap hari ribuan webinar dibikin oleh berbagai macam pendeta, hamba Tuhan, menceritakan sekarang sudah akhir zaman, bertobat, ini dan itu dan lain sebagainya. Kemudian saya ditanya, memang benar sekarang sudah akhir daripada akhir zaman? Saya bilang sudah lama, sudah berapa lama beribadah di Ketapang atau di Keramat? Oh sudah sekian lama, sudah pernah dengar dong pemaparan Bapak Gembala dalam PA, baik kitab Daniel maupun Wahyu. Apakah matahari sudah menjadi titik-titik, bulan sudah titik-titik, belum kan? Ya, jadi tenang-tenang saja.
Jalani dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2 katakan. Kenapa? Karena hanya Yesus yang bisa bawa iman kita sampai kepada kesempurnaan. Ya. Lalu orang bertanya kepada saya, Yesus sudah enggak ada. Iya, tapi Yohanes katakan dalam Injil Yohanes pasal 1, Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Yesus. Tapi saya enggak bisa ngerti-ngerti. Saya perlu pendeta, perlu orang teologi, jadi orang teologi, sekolah, kuliah di tempat saya. Enggak juga. Kalau memang ada kerinduan yang sungguh, Yohanes 14 ayat 26 menjawab. Ya, apabila penghibur itu datang diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah ku ucapkan. Siapa yang ngomong ini? Yesus. Di gereja ini saya ingat sekali, Bapak Gembala sampai munculkan satu ayat, 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk, ya saudara baca lagi di rumah. Kalau saya jelaskan di sini nggak dibuka Alkitabnya nanti khawatir. Ya, tapi jangan berhenti di ayat 16, baca ayat 17. Dengan demikian, saya bacain ayat 17-nya. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi siapa yang memperlengkapi kita? Firman. Bisa melalui hamba Tuhan, tapi sekarang beredar ya pengajaran-pengajaran yang tidak mendatangkan damai dan sejahtera, tapi membuat takut, membuat orang semakin panik, khususnya pada malam hari ini kaum pria kalau sudah panik satu rumah ikut panik. Bahkan bukan hanya satu rumah, itu bisa menular ke keluarga kita di tempat lain. Ya kan, cepat kan itu dengan WA dan lain sebagainya cepat. Nanti dari satu rumah ini ke rumah yang lain. Yang ada ketakutan. Ya. Bagaimana excellent spirit ini dalam Daniel 6 tadi, dalam diri Daniel membuat dia Tuhan angkat sedemikian rupa. Satu cerita tokoh lagi dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41. Cerita yang sudah tidak asing. Kejadian 41. Kejadian 41 cerita tentang Firaun. Saya akan baca di ayat yang ke-37 mulai. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Usul apa ya? Mundur kita ke ayat 33. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ini diusulkan. Kemudian saya kembali ke ayat 38. Ayat pokoknya di sini. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, ya, semua pegawai yang hadir. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seperti siapa? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Siapa yang mengusulkan itu? Mundur ke ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf, excellent spirit, roh yang ada di dalam dirinya, sehingga Allah berbicara melalui dia kepada Firaun, dan Firaun angkat Yusuf menjadi pemimpin, orang nomor 2 di Mesir. Ya, masa kelaparan susah datang, sudah prepare. Ya, saya yakin dan percaya hal-hal seperti ini juga menjadi tanda buat kita semua berawas-awas. Masa yang akan lebih dahsyat, ya ini sudah kuda apa dilepas. Ya kalau saudara pelajari kitab Wahyu. Sehingga ke depan kita harus bersiap diri. Mungkin sekarang hanya pakai masker dan face shield. Besok the real shield, tameng kita harus bawa. Tidak ada yang tahu. Tapi mari kita pelajari firman Allah ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena dialah yang akan menguduskan saudara dan saya. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran.
berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki. Ya, Daniel, kemudian siapa yang tadi? Yusuf. Satu lagi, bagian terakhir, saya ingat di Mazmur 51. Kebetulan saya tandai Mazmur 51. Tapi ceritanya agak unik. Saya mulai baca ayat yang pertama. Ini tentang seseorang yang namanya Daud. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Ya, saudara jadi tahu setelah baca ini. Nabi Nathan datang setelah Daud menghampiri Batsheba. Kemudian apa yang Daud lakukan? Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku dan seterusnya. Saya lanjut sampai ke ayat 13. Di sana juga Daud masih memohon, janganlah membuang aku dari hadapanmu. Nah, bagian kalimat ini yang luar biasa. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari padaku. Karena manusia dalam tanda kutip di kitab Kejadian tanpa roh Allah, nothing. Tidak ada artinya. Mari bapak-bapak, kaum pria, apalagi namanya pria Pantekosta. Bicara Pantekosta itu adalah tentang Roh Kudus, Roh Allah. Sebutlah apa saja identifikasinya. Mari kita. Apakah cukup hanya 10 hari dari 300 sekian hari dalam setahun? Apakah cukup 1 hari dalam 1 minggu? Buat saya rasanya gak cukup. Karena setiap hari kita perlu Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita, menuntun kita, menggait kita, menuju kepada arah yang paling benar. Itu yang Tuhan inginkan. Khususnya pada malam hari ini terjadi kepada pria-pria Pantekosta. Saya mundur lagi ke kitab Kejadian, ayat terakhir ya. Kitab Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Kita sudah identifikasi ya manusia ini siapa. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Nefes. Maaf. Ditiupkan Allah ke hidungnya. Nefes, ruah, itulah roh Allah ada dalam hidup kita. Hidup manusia dalam tanda kutip. Saya terjemahkan ke bahasa aslinya Adam. Kemudian kita identifikasi menurut cerita sekolah minggu. Siapa itu Adam? Suaminya Hawa. Laki-laki atau perempuan dia? Pria atau wanita? Ya. Kita tahu sekarang. Luar biasa, pria-pria Pantekosta sudah dihembusi nafas Allah dalam hidupmu. Harusnya Allah yang berkarya penuh, total, menguasai hati dan pikiran kita. Sehingga kita berjalan seirama, selaras, sejalan dengan apa yang menjadi maksud isi hati Tuhan. Karena hanya roh Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati Allah. Kalau kita memiliki itu dalam kehidupan ini, tentulah kita akan berjalan dalam perjalanan-perjalanan dan pengalaman yang luar biasa. Pria Pantekosta GPDI Ketapang, Pelprip Barnabas ya, bukan Barabas. Saya suka, hampir mirip-mirip kadang-kadang. Tapi Barnabas luar biasa, dipenuhi roh Allah, dihembusi nafas Allah, hidup dalam pimpinan roh Allah, excellent spirit itu seperti Yusuf ya, seperti Daud. Kalaupun kita menyadari kesalahan, minta ampun kepada Tuhan. Jangan sungkan-sungkan. Ya, seperti siapa lagi? Daniel.
Bahkan kalau kita baca kitab Daniel pasal 1, 2, dan 3 itu kita lihat bagaimana Daniel tidak mau bersentuhan dengan makanan dan minuman raja. Yang gambarannya tidak mau bersentuhan dengan dunia. Dan apa yang terjadi? Luar biasa dalam sikap hidup Daniel. Mari, Pelprip Barnabas yang ada di GPDI Ketapang, kita miliki excellent spirit ini. Ya, kita maju sebagai pria-pria yang bertanggung jawab, yang Tuhan sudah pilih sedemikian rupa, Tuhan sudah kasih otoritas, dan kita jalani itu dengan sebaik-baiknya. Kita akan menatap hari depan yang penuh pengharapan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa, dan kita akan sungguh-sungguh di dalam doa, dan minta kepada Tuhan supaya Ia tetap mencurahkan roh-Nya. Ia tetap memberikan roh-Nya. Bahkan Ia tetap menugaskan roh-Nya untuk menguasai hidup kita sebagai pria yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tanggung jawab kita tidak ringan, tanggung jawab kita berat. Tetapi percayalah bersama-sama dengan roh Allah, excellent spirit ini, kita akan dimampukan melalui apapun juga. Masa-masa pandemi yang sulit sudah kita lewati. Kita boleh ada lagi di dalam tempat ibadah seperti ini pun itu kemurahan Tuhan. Tidak tahu ke depan seperti apa. Tapi jangan takut, jangan khawatir. Karena Dia berjalan bersama-sama dengan saudara dan saya. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih buat suara-Mu Tuhan. Maksud isi hati-Mu kepada pria Pantai Kosta yang ada di tempat ini sudah Engkau sampaikan. Kami harus berdiri teguh di dalam iman percaya kami kepadamu. Tidak goyah sedikit pun ya Tuhan. Haleluya. 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 Bersikap sebagai laki-laki. Sebagai laki-laki yang sudah dipenuhi oleh roh-Mu. Kami dikuasai sepenuhnya hati dan pikiran kami oleh Roh Kudus, penolong sejati itu, yang akan selalu menolong kami melalui masa-masa yang harus kami lewati. Ke depan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi Roh Kudus, Roh Allah yang mengetahui isi hati Allah, kalau itu menjadi pemimpin kami akan dipimpin untuk melalui masa-masa tersulit sekalipun. Kami akan melihat secercah harapan. Kami akan melihat terang dari Tuhan. Karena janji Tuhan pasti iya dan amin. Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu untuk tetap menjaga, memelihara kami, menyertai kami. Sekalipun kami harus melewati lembah yang paling kelam. Bahkan janji-Mu katakan bukan hanya sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Kalau kami tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih, beri kekuatan kepada pria-pria Pantai Kosta yang hadir Tuhan, yang sudah mendengarkan juga firman Tuhan ini. Berkati mereka dengan kuasa-Mu terlebih dahulu. Supaya mereka juga boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyalurkan kuasa itu kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada semua orang yang Tuhan izinkan untuk dijumpai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebaliknya bukan ketakutan yang kami tularkan, tetapi keberanian, sikap sebagai laki-laki, berdiri teguh dalam iman kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati usaha pekerjaan, pelayanan daripada umat-Mu, daripada pria-pria Pantai Kosta yang sudah mendengarkan firman-Mu ini. Berkati secara pribadi, berkati dalam rumah tangga mereka, berkati dalam kehidupan mereka. Apapun yang mereka lakukan, Engkau beserta, sehingga semua diberkati Tuhan. Juga Tuhan tolong kami semua, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, supaya kami terhindar Tuhan. Engkaulah sebagai perisai kami, supaya kami dapat terlepas dari virus yang sedang merajalela ini ya Tuhan. Kami tetap dibuat sehat,
untuk dapat menapaki hari depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dalam setiap langkah kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang suci itu selalu menyertai kami, bahkan menuntun, membimbing, dan mengarahkan jalan-jalan hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kami juga merasa bersyukur Tuhan bahwa kami sudah boleh terus menyelenggarakan ibadah. Biarlah kiranya ibadah kami dapat berjalan dengan menyenangkan hati-Mu. Dengan menyenangkan hati-Mu, Engkau akan layakkan kami. Hidup kami disucikan, hidup kami dimurnikan, hidup kami dikuduskan. Dan satu saat kami yakin, kami akan berkumpul bersama-sama dengan Engkau di tempat-Mu yang termulia. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Kami mengucap syukur, kami akhiri semuanya di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.